Peran Roh Kudus. Yang pertama adalah pengenalan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya hadir dalam Perjanjian Baru, tetapi sudah ada sejak Perjanjian Lama yang dikenal sebagai Roh Allah atau Ruah. Roh Kudus adalah pribadi dalam Allah Tritunggal yang bekerja sejak penciptaan dan berperan aktif dalam keselamatan manusia. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus hadir dalam tokoh-tokoh seperti hakim, nabi, dan raja. Misalnya Simson, Daud, Saul, untuk melaksanakan tugas khusus demi keselamatan umat. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Dalam kehidupan Yesus, sejak dikandung oleh Maria, Roh Kudus sudah aktif seperti yang tertera dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35. Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi para murid, seperti yang tertera dalam Yohanes bab 14 ayat 15 hingga 26. Peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya, mengubah para murid menjadi pemberani dan memulai gereja. Yang keempat, peran Roh Kudus dalam gereja. Roh Kudus berperan membimbing gereja dalam ajaran, keputusan, dan melindungi dari ajaran sesat. Contohnya, melalui Santo Athanasius, Santo Gregorius VII, Santo Dominikus, dan lain-lain. Menuntun umat menjadi saksi Kristus dan hidup dalam kasih. Yang kelima, pemberian Roh Kudus diterima dalam sakramen baptis dan dikuatkan dalam sakramen penguatan. Memberikan hidup baru dan kemampuan untuk bersaksi. Yang keenam, simbol Roh Kudus. Di sini yang pertama adalah air atau kelahiran baru. Api, yaitu daya transformasi. Awan dan sinar adalah kehadiran ilahi. Materai, kepemikiran Allah. Tangan, jari, dan merpati, tanda kehadiran dan karya roh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, 7 karunia Roh Kudus. Nah, yang pertama, takut akan Tuhan. Itu berarti hormat karena kasih, bukan sekedar takut hukuman. Keperkasaan, keberanian ilahi dalam menghadapi tantangan. Kesalehan, yang berarti relasi akrab antara Allah dan kasih terhadap sesama. Nasihat, yang berarti kemampuan membimbing ke arah kehendak Allah. Pengenalan, memahami ciptaan dan hubungannya dengan Allah. Pengertian, memahami misteri iman secara mendalam. Kebijaksanaan, yang berarti melihat hidup dari sudut pandang Allah.